Eyang mohon, selama kamu tinggal di sini, apa yang kamu lihat itu kamu jangan ceritakan pada Budi ya. Nanti Budi jadi takut. Dia kan masih kecil. Baik, Eyang. Budi, yang tadi pagi Mbak bunuh itu adalah seekor ular. Tidak ada hubungannya dengan setan atau siluman. Kalaupun di rumah ini ada setan, maka setan itu harus berhadapan dulu dengan Mbak Rosa. Mbak Rosa? Mbak Rosa? Mbak Rosa kenapa Mbak Rosa? Mbak Rosa? Mbak Rosa? Setan itu menjelma sebagai ular. Kamu nggak usah takut. Dia udah mati. Mbak Rosa berhasil mengalahkannya. Dari mana ular itu? Dia salah satu perusuh di rumah ini. Dan masih banyak perusuh-perusuh yang lainnya. Makanya, Mbak Rosa kesini untuk memusnahkan mereka. Apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Maaf, Eyang Uti. Saya akan menceritakan sebuah rahasia besar di rumah ini. Saya harap Eyang Uti dan Indri tetap tenang untuk mendengarkannya. Karena saya diutus Bapak untuk melindungi keluarga ini. Iya nak, cepat sampaikan. Apa yang terjadi di keluarga ini? Pak Lekmanto sebenarnya sudah memuja ular kobra untuk mencari pesugihan. Tidak, itu tidak benar. Memang banyak orang sini yang bilang begitu. Mungkin karena mereka melihat kesuksesan anakku, si Manto. Yang ibu tahu, bapaknya Indri pekerja keras. Makanya dia sampai menghasilkan ini semua. Dan itu cuma omongan orang-orang yang iri saja. Rosa, kamu jangan percaya ya. Sebelumnya saya minta maaf pada Eyang, sama Indri juga, bahwa saya mendengar berita ini bukan dari orang-orang sekitar, tapi dari bapak saya sendiri, Pak D-nya Indri. Pak De tahu dari mana tentang hal itu? Saya sendiri kurang tahu. Tapi menurut bapak, Pak Lekmanto mencari pesugihan bersama Pak Diman, bapaknya Yanti. Pak De Diman? Mereka sama-sama pergi ke tempat orang pintar itu dan meminta bapak saya yang mengantarkannya. Yang Uti tetap tidak percaya. Masa sih anaknya Eyang berurusan dengan klinik kayak begitu? Eyang tenang. Saya sendiri juga tidak percaya dengan hal itu. Ya, maka dari itu, bapak saya mengutus saya untuk melihat keadaan di rumah ini. Kata bapak, dulu Pak Lekmanto meminta tumbal dengan salah satu anaknya yang belum menikah. Maka dari itu, Yanti tewas sebagai tumbal pesugihan itu. Tapi anak-anak Pak Lekmanto masih beruntung. Mereka bisa lolos dari tumbal. Ya, karena Pak Lekmanto sendiri sangat mempertahankan anak-anaknya. Meskipun nyawanya sendiri yang harus jadi korban. Ampun, tolong jangan ambil anakku. Aku menginginkan semua kekayaan itu untuk membahagiakan anak dan istriku. Ampun. Ampun. Dulu kau sudah setuju dengan syarat itu. Kenapa sekarang kau mengingkarinya? Kau telah mengambil bayi dalam kandungan istriku. Itu anak yang telah aku janjikan. Bukankah kau yang memaksa aku untuk mengambil janin itu sebagai tumbal? Padahal yang aku minta bukan itu, tapi anak. Kau curang. Setelah kau mengambil janin, kukira kau puas. Apa bedanya? Dia juga anakku. Dia bukan anakku, karena janin itu belum lahir ke dunia. Kau licik. Kau telah mengambil untung. Yang kau dapatkan lebih besar dari yang kau berikan kepadaku. Aku tidak mau rugi. Kekayaan telah kau nikmati. Kau telah mengingkari janjimu. Aku rela mengembalikan semua kekayaan itu, asal kau jangan mengambil anakku. Tidak. Kau tidak akan bisa menggagalkan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Apa tidak ada tumbal lain selain kau mengambil anakku yang belum kawin itu? Tidak. Kecuali
nyawamu sendiri. Benar, Pak Lediman ditemukan tewas di bawah pohon besar di tengah hutan. Iya, tapi Eyang nggak menyangka kalau dia menjadi tumbal demi kekayaan ini. Tidak hanya Pak Le, Bule pun mendapat nasib yang sama seperti Pak Le. Tumanto, tahukah kau bahwa suamimu telah berjanji padaku untuk memberikan seorang dari anaknya yang belum menikah sebagai tumbal atas permintaannya menjadi kaya? Tumbal pesugihan? Ya, kau pikir suamimu mendapatkan semua kekayaan ini dari mana? Dari pengabdiannya padaku. Tapi sayang, sampai ajalnya tiba dia belum sempat membayar tumbalnya padaku. Kau tidak bisa menghalangi aku. Apapun yang kau lakukan, aku tetap akan melindungi anakku yang belum menikah. Kalau kau ingin menggantikan dengan nyawamu, boleh-boleh saja. Tapi nanti aku tetap akan datang lagi untuk mengambil salah satu dari mereka. Kecuali saat aku datang mereka sudah menikah. Berarti aku yang harus mengalah. Bagaimana? Kau berikan satu anakmu sekarang dan aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Atau... Tidak! Ambil saja nyawaku! Aku tidak akan membiarkan kau mendapatkan anak-anakku! Aku yakin, bila kau datang kembali untuk mengambil anak-anakku, akan ada orang yang menyelamatkan mereka! Nyawamu akan sia-sia. Karena sampai kapanpun aku akan tetap menagih janji selama anak-anak itu belum menikah. Siluman kobra itu tidak akan puas sebelum mendapatkan seorang anak yang diinginkannya. Cepat atau lambat, siluman kobra itu akan datang membawa gadis yang belum menikah di keluarga ini. Tidak! Eyang! Eyang! Tidak mau! Tidak mau! Kamu tadi mendengar pembicaraan kami. Budi tidak mau dibawa ular siluman itu. Budi sayang, kamu harus tenang. Dan kalian tidak akan pernah dibawa oleh siluman ular itu. Selama kalian mengikuti apa omongan Mbak Rosa. Mbak Rosa kan bisa mengusirnya. Tadi malah membunuhnya. Yang dibunuh Mbak Rosa tadi itu ular, bukan siluman. Kata Mbak Rosa, ular itu jelmaan dari siluman. Budi, itu ular beneran, bukan siluman atau setan. Kalau ular beda dengan setan. Ya, Nak Rosa? Eyang mohon, selama kamu tinggal di sini, apa yang kamu lihat itu kamu jangan ceritakan pada Budi ya. Nanti Budi jadi takut. Dia kan masih kecil. Baik, Eyang. Budi, yang tadi pagi Mbak bunuh itu adalah seekor ular. Tidak ada hubungannya dengan setan atau siluman. Kalaupun di rumah ini ada setan, maka setan itu harus berhadapan dulu dengan Mbak Rosa. Selama Mbak ada di sini, kalian akan tetap aman dan Mbak akan melindungi kalian. Kalian gak usah takut ya. Kalian percaya dengan Tuhan kan? Mbak, Budi nggak mau mati. Takut nanti dimasukkan ke tanah gelap. Nggak bisa bernafas. Udah, jangan ngomongin itu terus ah. Ya udah bobo lagi yuk. Bobo lagi ya. Ganggu orang tidur aja. Budi takut, Kak. Tiba-tiba foto ibu tersenyum. Mana ada foto tiba-tiba tersenyum. Tuh kan, nggak tersenyum. Tadi tersenyum beneran, Kak. Budi lihat sendiri. Budi, kamu ini enggak aja. Makanya, jangan mikirin yang enggak. Ya udah, tidur lagi. Budi pengen kencing. Ya udah pipis sana. Anterin, Kak. Ya ampun, Budi. Ke kamar mandi aja takut.
Nanti ada setannya. Ya udah, yuk